Halo teman-teman investor, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat. Dan di video kali ini, saya mau ngebahas saham BTPS. Kalau sebelumnya saya bahas BRIS, kali ini saya bahas BTPS gitu ya, saingan terdekatnya. Karena memang perbankan syariah di Bursa Efek Indonesia itu nggak terlalu banyak teman-teman. Jadi kalau kalian sudah pelajari BRIS, kalian juga perlu untuk bandingin dengan BTPS. Seperti apa kinerjanya, kita akan bahas. Tapi sebelumnya, subscribe dulu dan tekan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video seperti ini. Dan siapkan minuman yang jadi favorit kalian supaya kalian lebih santai nonton video ini. Nggak usah lama-lama lagi, kita bahas sekarang. Langsung aja teman-teman kita pindah ke layar monitor. Kita akan mulai bahas saham BTPS alias BTPN Syariah ya. Jadi BTPS itu adalah awalnya unit usaha dari BTPN teman-teman ya. Pada tahun 2010 ini dibentuk. Kemudian pada tahun 2014 itu akhirnya berpisah. Jadi yang tadinya unit syariah bagian dari BTPN lalu berpisah gitu ya menjadi perusahaan tersendiri dan terdaftar menjadi Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia gitu ya. Jadi benar-benar pemisahan dari unit usaha syariahnya BTPN gitu. Dan kalau kita lihat di Bursa Efek kita sekarang, memang pilihan perbankan syariah itu terbatas teman-teman ya. Kita tahu udah ada BRIS, tapi setelahnya kayaknya apalagi ya bank yang syariah. Ada BNGA, Bank Niaga, dia punya unit usaha syariah, tetapi sahamnya masih di dalamnya BNGA bank konvensional. Jadi kalau kita ngomongin bank yang syariah, memang pilihannya agak terbatas teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin menambah portofolionya di sektor perbankan ya yang defensif dan syariah, maka kalian boleh pertimbangkan BRIS maupun BTPS. BRIS sudah pernah kita bahas, kali ini kita bahas kompetitornya yaitu BTPS. Nah ini adalah produknya BTPS ya. Yang saya suka dari BTPS ini adalah simple ya. Simple bukan berarti mereka nggak kaya akan produk gitu ya, tapi mereka mungkin akan lebih fokus pada apa yang menjadi kekuatan mereka gitu ya. Produk BTPS itu ada ya tabungan standar ya, deposito, kemudian dana haji gitu ya, ada juga tabungan platinum dan lain-lain, tapi intinya adalah tabungan dan deposito. Sedangkan ini adalah untuk sektor pendanaan ya. Kalau untuk pembiayaannya itu mereka mengenal namanya pembiayaan syariah kelompok dan pembiayaan modal kerja ya. Jadi hanya ada dua jenis pembiayaan ini kalau kita melihat berdasarkan websitenya BTPS gitu ya. Nah sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih dalam soal kinerja, kita akan coba pelajari dulu skema bisnis perbankan itu kayak gimana gitu ya. Jadi kita akan bagi dua di sini ya. Ada sisi namanya sisi peminjam dan ada sisi namanya sisi penabung ya. Gampangnya kayak gitu ya. Misalnya kita misalnya kita punya uang 100 juta. Kita ke bank BTPS ya, kita bilang kita mau deposito gitu ya. Berapa bunganya? Nanti dari bank kan ngasih tahu bunganya 6%. Mau nggak? Mau. Oke, berarti dalam setahun akan jadi 106 juta, ada keuntungan 6 juta. Jadi setiap penabung melakukan simpanan ya, itu dia akan mendapatkan bunga simpanan. Bunga simpanannya akan kembali kepada penabung di akhir tabungan, di akhir deposito misalnya. Nah itu dicatat oleh bank dalam bagian liabilitas. Makanya di bank itu teman-teman nggak bisa kita menggunakan rasio debt to equity gitu ya. DER tuh nggak bisa kita pakai karena memang beda dengan industri lainnya. Nah, sekarang sisi yang kedua adalah sisi peminjam. Sisi peminjam juga sama ya, dia datang ke bank, ya, dia datang ke bank mau mengajukan sejumlah pinjaman, misalnya butuh 100 juta. Dia mengajukan pinjaman, ya, butuh 100 juta, sama bank tidak mungkin diberikan jumlah bunga sama atau lebih kecil daripada yang bank berikan kepada nasabah deposito gitu kan. Nah inilah keuntungan perbankan ya. Ada orang yang nabung dikasih 6%, ada orang yang minjam dia kasih lebih mahal. Ya misalnya dikasih 12%, 13%, 15% ya. Itu masih sering kita temui gitu ya. Jadi ada selisih kurang lebih 9%-an dari pihak bank penerima
deposito, membayarkan depositonya dengan pihak bank menerima uang pinjaman, ya, menerima keuntungan dari pinjaman. Jadi itulah keuntungannya perbankan. Makanya semakin banyak pihak bank menerima uang dari nasabah dalam bentuk deposito atau tabungan, kemudian disalurkan, nah itu semakin bagus gitu ya. Kalau perbankan yang keuntungannya bukan dari aktivitas ini, justru saya agak bingung gitu. Jadi keuntungannya bukan dari aktivitas operasi perbankannya gitu ya. Nah, kalau dia mampu mendapatkan dana banyak dari masyarakat, banyak yang nabung di sana, banyak yang mendepositokan uangnya, artinya bank ini itu punya level trust yang bagus, teman-teman ya. Perbankan itu butuh namanya trust dan butuh sesuatu yang menarik supaya masyarakat mau gitu ya menaruh uangnya di sana. Kalau memang kayak depositonya kecil, kemudian banknya tidak aktif untuk memasarkan layanannya, ya gimana masyarakat akan tahu gitu ya. Selebihnya kalau misalkan bunga pinjamannya terlalu besar, mungkin juga agak-agak menghambat gitu ya. Orang jadi berpikir untuk mencari tempat yang bisa memberikan bunga lebih kecil gitu ya. Nah, istilah-istilah ini sama aja sebenarnya, cuma nanti yang membedakan adalah istilah-istilah di dalam perbankan syariah. Jadi kalau dalam istilah syariah itu misalnya itu nggak ada namanya kredit ya, yang ada adalah pembiayaan. Jadi nggak ada bunga juga, adanya adalah akad jual beli gitu ya. Nah itu hal-hal yang teman-teman harus pelajari lebih lagi kalau kalian tertarik dengan saham-saham di perbankan, terutama di syariah. Nah, keunikannya BTPS itu apa sih dibandingkan dengan saham lain? Ini adalah hal yang cukup unik, teman-teman, ya, di mana BTPS itu kebetulan saya tinggal di Jawa Tengah ya, dari lahir sampai besar sebelum merantau ke Jakarta, dan di daerah saya itu BTPS itu cukup aktif gitu ya. Mereka tuh punya sekelompok marketing tim ya, yang rajin datang ke desa-desa menawarkan produknya, dan banyak loh yang ikut ke sana ya, kayak misalkan ibu-ibu arisan, ibu-ibu apa sih itu namanya ya, ibu-ibu yang biasa di balai desa itu akhirnya banyak menjadi customernya BTPS. Jadi BTPS itu benar-benar menyasar segmen yang sangat-sangat spesifik kalau menurut saya, teman-teman. Jadi sedikit beda dengan beberapa bank konvensional lain yang marketnya lebih luas, tetapi BTPS menyasar segmen yang khusus, dan mereka juga targetnya adalah pembiayaan yang mereka ini kategorinya bisa dikatakan unbanked gitu ya. Mereka belum mengenal bank. Kayak misalnya pengusaha-pengusaha kecil gitu ya. Pengusaha-pengusaha kecil ini kalau mau minjem bank kan repot ya. Minjem bank kan repot. Nah, BTPS itu hadir di sana. Dia memberikan penilaian tentunya dengan orang ini misalnya usaha apa, usahanya jelas atau tidak, semuanya ada seleksinya. Tapi yang jelas itu mempermudah dari pihak peminjam ya, daripada peminjam datang sendiri ke bank, ngajuin pinjamannya, bawa agunannya dan lain, itu lebih repot. Jadi BTPS berusaha mengambil keuntungan dari sana gitu ya. Nanti itu akan ada efeknya di belakang, teman-teman, waktu kita ngomongin masalah profit margin. Jadi mudah-mudahan ini cukup jelas ya buat teman-teman untuk melihat gambaran sekilas model perbankan itu dapat duitnya dari mana gitu ya. Nah, sekarang kita baru masuk ke kinerja pendapatan ya. Nah, pendapatannya BTPS itu cukup stabil, teman-teman. Ini 5 tahun terakhir. Sebelumnya saya ada bikin video soal perusahaan yang konsisten mendapatkan laba gitu ya. Dan hitungannya adalah nggak boleh turun lebih dari 30% ya. Dan di sini kita bisa melihat ketika terjadi pandemi, di 2020 itu penurunannya nggak sampai 30% lah ya. Ini mungkin turun dari 4,5 ke 4 triliun, kurang lebih ya 10%. Jadi it's okay. Saya masih bisa bilang BTPS itu kinerjanya sangat konsisten ya. 4 dari 5 kali itu selalu berhasil menaikkan pendapatannya. Di tahun 2021 mereka dapat 4,6 triliun. Ini secara year on year naik 15 triliun. Naik 15%, dibandingkan tahun 2020. Dan kalau kita lihat laporan kuartalnya, di mana kuartal 2022 Q1-nya sudah rilis gitu ya, ternyata dari sisi kuartalnya pun sama ya, di mana mereka punya growth naik terus ya, konsisten naik pendapatannya. Kuartal 1 2022 mereka sudah dapat 1,2 triliun ya, 1,2 triliun, dan di tahun 2021 mereka dapat 1,1. Jadi secara Q&Q
quarter on quarter dia naik 12% gitu ya. Nah, kalau pendapatan Q1 2022 ini stabil berlangsung sepanjang tahun, kita estimasikan misalkan dikalikan 4, mereka akan dapat sekitar 4,9 triliun ya, yang itu berarti ada kenaikan lagi ya, meskipun nggak sampai 10% kenaikannya. Tapi kita nanti lihat ya, bahas detail pendapatannya ya, dimana mereka dapat yang namanya pendapatan margin murabahah itu yang terbesar. Nominalnya 4,4 triliun, sebelumnya hanya dapat 3,7 triliun, jadi naik cukup besar di sini. Murabahah itu apa sih? Jadi murabahah itu dalam syariah Islam itu adalah perjanjian gitu ya, di mana terjadi transparansi penjual kepada pembeli, sehingga pembeli itu mengetahui harga produksi suatu barang dan keuntungan si penjual gitu ya. Dan setahu saya kalau akad, misalnya kayak akad KPR gitu ya, di bank syariah itu nominalnya tetap teman-teman ya, nominalnya tetap. Jadi misalnya kita KPR 10 tahun, 20 tahun, nominalnya akan dihitung tetap. Jadi nggak ada yang namanya floating bunga gitu ya. Kalau misalkan saya ada pengalaman KPR rumah dengan bank konvensional itu setelah sekian tahun bunganya naik turun ya, naik turun, dan itu bikin kita nggak bisa mengestimasikan sebenarnya bulan depan berapa nih yang tertagih gitu ya, karena ya naik turun tadi. Sementara kalau misalkan bank syariah itu ada yang namanya kita bisa memprediksi secara lebih pasti gitu ya, udah pasti hitungannya gitu ya sampai masa pembiayaannya selesai. Nah, mungkin teman-teman yang ada pengalaman KPR syariah boleh sharing-sharing ya. Mungkin nanti saya juga pingin juga gitu ya untuk tanya-tanya lebih lanjut ke perbankan, gimana model misalkan kalau KPR syariah di perbankan seperti BTPS ini gitu ya. Nah, ini jumlahnya naik tinggi. Kemudian akad musyawarah itu adalah kontribusi berupa dana untuk membangun usaha dari kedua belah pihak. Jadi ini kayak BTPS ngasih modal gitu ya, ngasih modal kerjasama gitu ya. Nanti keuntungannya ditanggung berdua gitu. Bahkan keuntungan dan resikonya itu ditanggung berdua. Ini beberapa pengertiannya teman-teman. Nanti teman-teman bisa explore lagi ya untuk terminologi di dalam perbankan syariah. Selanjutnya adalah rincian DPK. DPK itu adalah dana pihak ketiga. Kita udah tahu tadi ya, sebuah bank itu tugasnya harus mendapatkan uang masuk lalu disalurkan gitu ya. Jadi nggak boleh uang masuknya terlalu banyak tapi nggak bisa menyalurkan. Nanti mereka bisa gagal bayar kan, bayarin bunga depositonya dari mana. Jadi si bank ini perlu untuk terus meningkatkan dana pihak ketiganya. Di tahun 2020 dana pihak ketiganya BTPS itu dari mudarabah ini 7,7 triliun ya, 7,7 triliun. Kemudian naik menjadi 8,1 triliun. Jadi kenaikannya cukup signifikan, ditotalin naik jadi 12%. Jadi ini kenaikan yang cukup bagus gitu ya buat BTPS. Yang paling tinggi itu justru kenaikan dari tabungan ya, tabungan mudarabah ya. Meskipun depositonya naik, tapi tabungannya ini bisa naik 700, hampir 600 miliar lebih ya di sini. Lanjut kita bahas laba bersihnya. Tadi kita udah bahas pendapatannya, sekarang di bagian laba bersih. Laba bersihnya BTPS itu naik year on year 21%, kenaikan yang bagus ya dibandingkan dengan 2020. Dan secara kuartal kita bisa ngelihat juga laporan keuangan 2022-nya kuartal 1 sudah keluar, itu naik juga 9,6% gitu ya. Jadi secara laba bersihnya BTPS ini juga konsisten naik gitu ya, baik dari kuartalnya maupun dari tahunannya. Sekarang liabilitas, tadi kita sudah info bahwa kita tidak menggunakan yang namanya DER, tapi kita menggunakan yang namanya LDR atau FDR ya, Loan to Deposit Ratio, atau FDR di syariah, yaitu Financing to Deposit Ratio. Kita bisa ngelihat di tahun 2018 BTPS sempat di angka 93,84. Oh ya teman-teman ya, ini penting juga ya. Jadi ketika kita mau mengukur rasio LDR itu sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia ya, di mana minimal itu adalah 78%. Maksimalnya 92%. Loh, kenapa kok nggak boleh 100%? Karena bank itu perlu agar sebagian uangnya ditaruh di Bank Indonesia ya, sebagai simpanan di Bank Indonesia gitu ya.
itulah yang menyebabkan kita bisa transaksi antar bank. Jadi yang didebat itu adalah dari uangnya yang disimpan di Bank Indonesia gitu. Kalau misalkan BTPS mau transfer ke BRIS ya, itu dari BTPS akan kasih notifikasi nanti tabungan atau simpanan ya, uang deposit yang ada di BI itu didebet dimasukkan ke BRIS. Jadi modelnya seperti itu, teman. Jadi dari pihak BI sendiri sudah ngukur kalau misalkan lebih dari 92% bahaya nih. Bisa jadi perusahaan ini banknya nggak ada cash-nya lagi. Kalau nanti ada transaksi-transaksi bisa kehabisan duit, itu repot juga ya. Nah, di tahun 2018 mereka sempat menyentuh angka 93,84 ya. Tapi kemudian turun, dan ini merupakan kondisi yang bagus, turun tapi bagus ya, karena mereka mau menurunkan resiko kan, dari 93,84 menjadi 92,81, meskipun masih lewat-lewat dikit ya. Nah, di tahun 2021 ini terjadi anjlok sampai di 89,49, tapi sekarang sudah mulai bangkit lagi 90,06, dan menurut saya ini sudah bagus gitu ya, sudah cukup ideal. Mereka masih punya sisa 10%-nya lagi, bisa jadi deposit di Bank Indonesia, bisa jadi simpanan di Bank Indonesia juga gitu ya, supaya mereka bisa mendapatkan pendapatan dari deposito yang mereka taruh di Bank Indonesia juga gitu. Ataupun mereka gunakan ya untuk jaga-jaga operational cash aja gitu ya, supaya nggak sampai kehabisan uang. Nah, itu penting sih untuk industri perbankan. Selanjutnya adalah ekuitas ya. Ini ekuitas yang menarik dari BTPS adalah ekuitasnya itu selalu di atas 20% dalam 5 tahun terakhir, meskipun memang ada penurunan ya. Terakhir 2021 ekuitasnya ROE-nya 23,6%, masih bagus lah ya, masih bagus. Ekuitas yang mereka itu naik 20% di tahun 2021 dan sekarang sudah di 7 triliun. Kalau kita ngelihat grafik ekuitasnya malah bagus banget ya, naik terus gitu ya dari 2017 sampai 2021. Ini untuk pembiayaan kreditnya ya. Kalau tadi kita udah ngomongin dana pihak ketiga yang mereka kelola, di tahun 2021 mereka itu mampu menyalurkan 10,4 triliun ya, dana disalurkan kepada nasabah untuk pembiayaan. Nah, ini jumlah yang cukup besar, dan di tahun 2020 itu mereka menyalurkan 9,5 triliun. Jadi ada kenaikan hampir 10% di sini, teman-teman. Ini menunjukkan bagus. Kenapa? Karena semakin BTPS bisa menyalurkan lebih banyak, itu artinya orang makin aware dengan produknya BTPS. Mereka mulai menerima produk-produknya BTPS, dan yang terlebih lagi artinya tingkat kepercayaan ya, tingkat trust-nya masyarakat untuk mengambil pembiayaan dari BTPS itu makin tinggi dari tahun ke tahun. Ini total asetnya teman-teman, di mana total asetnya BTPS itu masih di 18,5 triliun. Jadi bank buku 3 ya, bank buku 3 untuk BTPS ini. Kenaikannya juga 13% dari tahun 2020, jadi bagus ya, cukup bagus lah untuk kalau kita ngelihat asetnya. Dan secara organik itu mungkin BTPS bisa naik ke level 4 itu mungkin di tahun 2026, 2027 ya, 5 tahun lagi lah ya. Kita bisa lihat nanti apakah BTPS bisa naik ke buku level 4. Nah, ini yang menarik ya untuk BTPS, di mana mereka masih bisa mendapatkan net profit margin itu gede banget ya, 27%. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Bisnisnya BTPS itu spesifik, mereka sampai turun tangan ke lapangan ya, nawar-nawarin produknya mereka, membantu orang yang kesulitan mendapatkan agunan langsung dari bank konvensional. Jadi wajar kalau akhirnya net profitnya mereka lebih besar daripada bank lain. Ini menurut saya sih keunggulannya mereka ya, kompetitifnya mereka. Dan kalau kita ngelihat ini adalah IPS ya, ini adalah IPS, nggak ketulis biar teman-teman nggak bingung. Ini IPS-nya. Jadi IPS-nya Bank BTPS ini tahun 2021 adalah yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Jadi harganya sekarang itu kurang lebih 3.000 dengan IPS-nya 190. Jadi PER-nya kurang lebih masih di bawah 17 lah ya, masih di bawah 17. Tapi yang paling menarik adalah
net profit marginnya menurut saya yang besar. Nanti kita akan bandingkan dengan bank yang lain seberapa besar net profit marginnya BTPS. Sekarang valuasinya BTPS itu masih murah atau udah mahal nih kalau kita mau invest gitu ya. Nah, ini saya menggunakan PE deviasi selama 5 tahun ya. Selama 5 tahun di mana garis hijau itu adalah garis rata-rata PE-nya, dan garis ungu itu artinya sudah overvalue ya, overvalue. Garis yang biru itu artinya dia strong undervalue. Jadi kita bisa ngeliat di sini memang posisinya si BTPS itu dalam kondisi yang fair value ya, di harga rata-ratanya dia ya di sini ya. Nah, kalau kita ngelihat di sini maka sebuah perusahaan ketika dalam posisi yang fair value itu ada dua sisi ya. Apakah kinerjanya akan terus bagus sehingga kita bisa mengapresiasi harganya di masa depan akan naik, atau kinerjanya akan mengalami perlambatan. Ini yang harus diproyeksi oleh investor gitu ya. Kira-kira perusahaan ini secara historis mampu nggak sih untuk bisa meningkatkan labanya lagi di masa yang akan datang? Karena invest itu nggak harus di perusahaan yang sedang murah gitu ya. Kita juga bisa invest di perusahaan yang harganya dinilai wajarnya gitu ya. Karena kita beranggapan kinerjanya yang bagus akan mendorong perusahaan ini akan naik harga wajarnya gitu ya di masa yang akan datang. Jadi kalau menurut saya sih, meskipun harga BTPS secara min PE 5 tahun ini terlihat di fair value, tapi saya melihat potensi harga wajarnya itu akan naik di masa depan seiring dengan performa BTPS yang masih cukup kuat gitu ya di tahun 2021. Nah, ini adalah dari PBV. Kita sekarang coba cek PBV-nya, di mana mereka 3,23 ya. Ini adalah tahun 2021. Jadi dari 4 tahun terakhir ini memang 2021 mereka sudah kembali ke angka 3 kalinya. Sebelumnya tahun 2019 itu sempat 6 kali loh teman-teman ya. Jadi di tahun 2019 mereka punya pendapatan, sekarang di tahun 2021 pendapatan dan labanya mereka itu lebih tinggi dari tahun 2019. Jadi market mengapresiasi BTPS sampai 6 kali PBV di tahun 2019, tetapi di tahun 2021 market belum melakukan hal yang sama gitu. Jadi menurut saya ini salah satu kesempatan ya, bahwa pendapatan mereka lebih tinggi gitu loh, labanya lebih tinggi daripada 2019, tapi market belum memberikan apresiasi gitu ya, setinggi tahun 2019. Ini pergerakan harganya di mana dalam 3 tahun terakhir itu sudah naik 15% ya. Kalau kalian beli 6 bulan yang lalu sudah turun 20%. Sebulan terakhir ini sideways berarti ya, hanya minus 1,56%. Dan BTPS ini dia kan baru 2017 ya IPO, jadi dia sudah bagi dividen 2 kali teman-teman. Jadi tergolong cukup memperhatikan investornya gitu ya. Dengan payout ratio 32%, dia kasih dividen di tahun 2021 dan di tahun 2022. Dua-duanya terjadi saat pandemi lagi ya. Jadi di tahun pandemi ini malah si BTPS itu mengapresiasi para shareholder-nya gitu ya dengan pembagian dividen. Lalu ini perbandingan dengan kompetitor. Yang pertama jelas kita harus bandingkan dengan BRIS ya, yang sama-sama bank syariah. Dan kalau kita ngelihat memang pertama dari sisi pairnya dulu ya. Pairnya si BTPS dengan BRIS itu ternyata mirip-mirip teman-teman ya. 14,94 kali. Dengan sektornya itu juga mirip 13 kali. Jadi kalau kita ngomongin pair, tadi pairnya si BTPS itu sudah berada di fair value-nya dia ya. Dan kalau kita compare dengan industri yang lain, ternyata mirip-mirip ya. Semuanya sudah berada di nilai fair-nya gitu ya. Kalau dari PBV-nya, ternyata juga mirip-mirip teman-teman ya. PBV-nya BTPS itu 3,23, BRIS itu 2,27 ya, beda sedikit lah ya. Beda, enggak dikit juga ya, beda satu kali ya. Lumayan. Jadi secara book value, harga BTPS lebih tinggi dibandingkan dengan BRIS. Dua kompetitor lainnya ini saya masukkan, itu adalah sesama kompetitor di bank buku 3 gitu ya. Jadi kalau kita lihat untuk BNLI itu adalah Permata ya, Permata, BBTN itu Bank BTN. Dua-duanya itu kalau pairnya ya imbang lah ya dengan BTPS. Kalau untuk PBV
BNLI atau Permata ini dan BTN itu lebih murah dibandingkan dengan BTPS. Jadi kalau kita ngomongin di PBV-nya, BTPS itu tergolong yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini tadi ya yang kita akan coba uji ya. Profitability ya. Jadi profitability-nya BTPS itu paling tinggi teman-teman. Ini profitability quarter tadi yearly-nya 22%. Dan BTPS itu di kuarternya tuh dapat 32% teman-teman ya. Jadi ini profit margin-nya gede banget sih ya, untuk level perbankan gitu ya. Kayak BRIS itu 21,5, Permata 22, BBTN itu malah 12,8. Jadi meskipun book value-nya tadi tinggi gitu ya, sekarang masih tinggi, tapi ada satu faktor yang cukup menarik gitu, yaitu net profit margin yang kalau kita ngelihat memang tinggi gitu ya dibandingkan dengan kompetitornya. ROE-nya BTPS itu 7,83, lagi-lagi yang tertinggi, bahkan jauh banget ya. ROA ini ya. BRIS ROE-nya 1,2, BNLI 0,6, BBTN 0,6. Nah, ROE-nya ya, ini ROE-nya BTPS quarterly-nya 20% lah ya, 19,99. 20% dibandingkan dengan terdekatnya adalah BRIS 12,6%. Jadi dari sisi manajemen effectiveness ya, ROA, ROE, kemudian profitability-nya, BTPS itu menang cukup telak ya dibandingkan dengan BRIS. Jadi ini bisa jadi satu insight nih buat teman-teman kalian mau pilih BRIS atau milih BTPS setelah membandingkan secara keseluruhan. Jadi kita bahas prospeknya BTPS ya ke depan ya. Ini salah satu data yang cukup menarik di mana 28 juta penduduk RI itu belum tersentuh perbankan ya. Jadi mereka masih unbanked gitu ya. Jadi ini disampaikan menjadi salah satu pasar potensial bank digital atau pasar potensial yang sangat besar buat BTPS. Ya ini gambar yang saya temui langsung teman-teman ya, nggak tahu ya. Mungkin teman-teman pernah ketemu kayak gini juga ya. Memang ada marketing timnya BTPS ya, mereka tuh di desa-desa dan mereka tuh bukan tinggal di kotanya, tapi mereka bener-bener kayak ngontrak rumah gitu ya, ngontrak rumah di desa. Dan akhirnya ya udah berbaur dengan masyarakat di sana gitu ya, mensosialisasikan produk, ikut ke arisan, ikut ke penyuluhan dan akhirnya nanti dapat nasabah dari sana. Dan ini keuntungan BTPS gitu ya, mereka menjangkau langsung ke akar bawah gitu. Dan kalau misalkan di akar bawah itu kan kalau kita ngomongin digital agak susah ya. Siapa pengguna digitalnya? Kayak misalkan ibu-ibu yang fokus kerja gitu ya di sawah, di pasar itu kan nggak tahu ya mereka familiar dengan aplikasi-aplikasi digital atau enggak gitu ya. Tapi kalau misalkan enggak, itu BTPS sudah satu langkah di sana gitu ya. Mereka dekat dengan masyarakat-masyarakat yang tidak tersentuh dengan perbankan tadi. Kenapa ya? Karena memang ribet gitu ya ngajuin pinjaman langsung ke bank. Jadi kalau ada sebuah solusi yang memotong rantai itu gitu ya, menjustifikasi langsung kebutuhannya mereka itu apa, akhirnya mereka bisa mendapatkan pinjaman dengan lebih mudah. Dan memang imbal baliknya adalah net profit marginnya besar gitu ya, karena ya win-win solution. Dari sisi peminjam dia nggak ribet, dari sisi BTPS dia dapat keuntungan lebih besar. Nah, di samping itu pula ya, itu BTPS ini juga sedang beraspirasi untuk membuat yang namanya digital solution gitu ya, untuk melayani ya pembiayaan tadi gitu ya. Misalkan dia sebut dia akan memperluas, memberikan kemudahan pembiayaan gitu ya, bisa diajukan via aplikasi misalnya, kemudian menambah channel pembayaran yang didukung oleh pihak ketiga, misalnya kayak ya udah bayarnya via Indomaret misalnya, karena Indomaret di kampung-kampung kan juga sudah mulai banyak gitu ya. Itu akan mempermudah sisi nasabah dan mereka juga terus komit untuk menjaga efisiensi biaya di 2022 dengan pemutakhiran fitur-fitur mobile banking dan internet banking. Sehingga ya tadi ya, mereka meskipun fokusnya langsung ke konsumer seperti kelompok-kelompok tadi gitu ya, mereka nggak mau ketinggalan juga nih dari sisi digital. Mereka sudah bersiap memperbaiki teknologi mereka gitu ya, sehingga lebih canggih lagi ke depannya. Oke, kesimpulannya teman-teman, jadi dari apa yang sudah kita bahas di sini, BTPS itu termasuk konsisten bertumbuh.
ROE-nya di atas 20% dalam 5 tahun terakhir. Ini nggak main-main sih. Berarti BTPS itu growth-nya sedang bagus-bagusnya gitu ya. Kecuali 2022 ini acceptable karena pandemi. Secara keseluruhan saya bisa bilang kinerja perusahaannya bagus dan net profit margin-nya besar ya. Ini keuntungan buat BTPS, mereka juga menyasar segmen yang spesifik ya. Segmen spesifik dan unbank ya. Belum terjangkau oleh perbankan secara langsung gitu. Jadi ini segmen yang menurut saya menguntungkan BTPS gitu ya. Terbukti juga labanya mereka, pendapatannya mereka paling besar dari situ gitu ya. Dan terakhir harga investasinya berapa Bang? Kalau saya melihat BTPS itu sebelum ngomongin harga ya, itu cocok untuk investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang itu ada salah satu teman di channel ini nanya, berapa sih Pak untuk time frame ya, time frame. Memang time frame ini agak-agak tricky dan beda-beda tiap orang. Kalau saya sendiri, kalau saya bilang investasi jangka panjang, biasanya saya hold 2 tahun plus-plus ya. Bisa sampai tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Semuanya tergantung apakah perusahaan itu mampu mempertahankan kinerjanya atau enggak gitu ya. Jadi evaluasinya saya biasanya lakukan dengan kuartal. Ketika laporan kuartalnya muncul, saya cek bagus nggak atau ada penurunan nggak, penurunannya bahaya nggak. Kalau penurunannya bahaya, saya evaluasi apakah saya harus exit atau enggak gitu ya, atau saya masih bisa tunggu 1 kuartal selanjutnya. Nah itu penting kalau kita mau jadikan satu saham itu mau kita hold jangka panjang gitu ya. Jangan sampai kalian cuman beli terus diem aja tinggal gitu ya, seolah-olah yakin 100% di tengah jalan nggak ada halangan gitu ya. Itu kurang ideal. Jadi kalian tetap harus review secara berkala, at least per kuartalnya gitu ya. Kan itu hanya per 4 bulanan, per 3 bulanan lah ya. Jadi harusnya kalian mampu melakukan itu, bisa lah menyediakan waktunya. Dan BTPS itu akan menarik kalau di harga 2.500 sampai 3.000. Jadi diskon lagi lah, saya butuh diskon lagi dari harga yang sekarang gitu ya. Kalau untung-untung dapatnya di bawah 2.500 ya, itu akan lebih menarik lagi. Karena investasinya jangka panjang, maka kita bisa lakukan secara berkala dengan harga yang beberapa kali gitu ya. Nggak cuma beli sekali, tapi kalian bisa beli berkali-kali sampai kalian merasa harganya sudah cukup mahal dan tinggal menunggu BTPS itu naik gitu sahamnya ya ke harga yang harga wajarnya atau ke harga saat dia sudah mulai over value gitu ya. Dan targetnya berapa? Saya targetkan sih ke 4.800 ya. 4.800 itu kurang lebih di 5 kali PBV-nya. Jadi kalau saya dapat harga yang 2.500 di hold sampai 4.800 jangka waktu 2-3 tahun, kurang lebih hampir 100% ditambah dengan dividen. Dividennya mungkin 2% kali 3, 6%, ya oke lah ya. Satu tahun rata-rata 35% returnnya. Ya buat saya sih oke gitu ya. Jadi ya itu alasan mengapa saya menjadikan BTPS itu menurut saya menarik untuk investasi jangka panjang. Itu aja teman-teman. Semoga analisa di saham BTPS ini bermanfaat untuk teman-teman investor semuanya. Nah itu dia teman-teman pembahasan kita untuk saham BTPS kali ini. Gimana? Kalian jadi tertarik untuk menambah BTPS di dalam portofolio kalian? Kalau kalian tertarik, jangan lupa untuk selalu lakukan analisa kalian sendiri, karena video ini bukanlah ajakan jual beli. Video ini adalah insight supaya teman-teman bisa mendapatkan referensi baru dan menambah wawasan kalian di dalam berinvestasi. Dan kalau kalian suka dengan video seperti ini, bantu subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Feel free untuk nanya saham atau nanya apapun di kolom komentar, secepatnya akan bisa kita balas. Oke? Sampai ketemu di next video guys. God bless you. Bye-bye.